Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kesempatan untuk mewartakan firman yang menjadi kekuatan, kami tidak mau Tuhan saat ini Tuhan lemah dalam keadaan kami. Kami mau belajar untuk menjadi kuat, karena ketika kami kuat, kami ini pasti menang. Kami pasti melihat cara Tuhan menolong kami ini begitu ajaib Tuhan. Kami cuman butuh kekuatan hari-hari ini, karena kami nggak mau Tuhan hidup kami makin lama makin terpuruk dengan masalah yang makin bertambah besar saat ini. Biar hidup kami bangkit Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya. Kita percaya bahwa malam ini kita belajar tentang bagaimana kita tetap harus kuat di dalam tekanan. Banyak orang yang hari-hari ini tidak tahu loh saudara apa yang akan terjadi ya. Saya terima konseling ini benar-benar hari-hari ini saya mikir ya Tuhan, nggak tahu kehidupan ini seperti apa. Ada seorang yang tadinya bulan lalu ngalami berita sukacita kemarin ya, dia nangis-nangis telepon saya, Bu, bayangin dari berita sukacita hari ini saya mendengar bahwa dari semua berita sukacita ternyata usaha kami itu di ujung bangkrut. Lihat ya, tadinya ada berita sukacita, kita dapat tender yang baru, ternyata Bu Eli kalau sudah masuk perhitungan ya, dapat berita sukacitanya tender, ternyata tidak terjadi. Malah yang didengar beritanya apa? Uang dibawa kabur saudara. Nah, makanya kehidupan ini nggak ada yang pernah tahu. Ibu-ibu juga kan banyak yang ngalami di PHP. Sudah lihat perubahan suami baik pulang, ternyata itu bukan sukacita, malah duka cita. Uang saya dibawa kabur sama suami, ternyata baliknya cuman palsu. Hari ini apapun yang terjadi, kita tetap mau bahwa Tuhan itu mau buat saudara untuk tetap jadi kuat. Nah, kalau kita tidak kuat, kita mulai lemah, kita goyah, maka kita nggak akan lihat bagaimana kekuatan firman, kekuatan Tuhan. Karena hari-hari ini jujur kita semua sudah tidak mampu. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bertindak, Tuhan itu berperang, maka kalau ketiga-tiganya ini Tuhan sendiri yang melakukannya, kita pasti mampu saudara. Kita pasti lihat jalan keluarnya, itu pasti yang namanya supranatural itu pasti terjadi, cuman balik telapak tangan. Tangkap ya. Jadi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berperang, percayalah setiap kesukaran, kesulitan hidup yang hari ini tidak masuk akal, itu akan menjadi supranatural. Tadi pagi saya khotbah, makanya kita ini gini, untuk hal yang lahiriah, masalah itu memang bagian Tuhan supranatural. Ya, bangkrut kaya supranatural bisa. Ya, seperti kesaksian ibu yang utang pinjol, bisa Tuhan rubah hanya karena orang yang meminjami uang dijamah hatinya padahal pelit, tapi dia bisa tidak menagih uangnya, membebaskannya sama sekali. Ya, dia seorang yang lulusan cuman SMA bisa jadi manajer operasional, sehingga dia bisa hari itu bisa bayar cicilan hutang pinjol. Nah, ini supranatural. Tapi untuk mengubah kehidupan seseorang, Tuhan tidak bisa supranatural. Misalnya saya yang dulunya suka marah, "Hai Eli, hari ini engkau harus jadi sabar. Bu Elok sabar." Hari ini tidak bisa ya. Mungkin Tuhan bilang gini, Bu Elok, Bu Eli yang tadinya suka marah, dalam nama Yesus Bu Elok, Bu Eli hari ini juga melan jadi seorang yang sabar seperti Putri Solo. Itu tidak bisa supranatural. Setiap perubahan yang dari dalam karakter itu butuh proses. Makanya kalau diproses jangan protes.
Karena ini untuk kebaikan saudara dan saya, makanya kita harus kuat dalam tekanan. Karena setiap proses itu untuk mengubah kehidupan karaktermu pasti jauh lebih baik. Ya, tangkep ya. Makanya hari ini yuk kuat dalam tekanan itu seperti di 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Kita baca terlebih dahulu. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Hari ini kita harus kuat dalam tekanan. Karena ujung-ujungnya itu nanti kebaikan, ada upah. Jadi iblis tahu enggak kekuatan kalau kita ini kuat dalam tekanan, maka kita ini nanti menikmati kebaikan, kita berubah sempurna serupa ya. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata karena ada upah bagimu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Makanya kita perlu kuat, jangan pernah kasih kendor semangatmu walaupun ini masa yang paling sulit harus kita lewati di tahun 2024. Itu sebabnya hari ini percayalah kalau di Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dalam keadaan apapun tidak ada apa keadaan yang buruk sekalipun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Orang kalau kuat di dalam tekanan bukannya ngalami keadaan yang terpuruk, justru ketika kita kuat dalam tekanan, kita ini tetap menikmati kasih-Nya Kristus, menikmati kebaikan yang dari Tuhan, menikmati upah yang dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa ketika kita kuat dalam tekanan, iblis tahu kata kuncinya. Waktu kita kuat, bukannya kita ngalami keadaan bencana, tapi waktu kita kuat dalam tekanan, kita akan melihat kasih Kristus, kebaikan Kristus, dan upahnya Kristus. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar kuat. Nah, saya akan bahas sekilas aja bagaimana kita bisa kuat ya. Nanti saya akan bahas apa sih yang membuat kita hari ini harus kuat dalam tekanan. Nanti saya bahas 3 hal ya, dan kita lihat 3 dulu. Kalau kita kuat dalam tekanan, buka di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Kita ini hari ini harus kuat. Waktu hari ini bukan bangun bagaimana caranya keluar dari jerat hutang, jerat pelakor. Kalau kita tidak kuat dalam tekanan, kita hanya pusing dengan urusan masalah, maka masalah akan menjerat saudara, hancur. Tapi kalau kita bangun kekuatan di tengah masalah yang makin besar, percayalah tahun 2024 saudara akan melihat kasih Tuhan di tengah masalahmu yang besar, kasih Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang besar, dan upah Tuhan yang besar. Makanya ayo kita berlomba-lomba, jangan terus lihat masalah, bangun kekuatan. Bangun terus kekuatan yang dari dalam. Karena setiap saudara dan saya hari-hari ini Tuhan berpesan seperti di 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Semangat, kuat, saudara akan lihat kasih, kebaikan, dan upah. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Senyatanya yang buat kita tidak kuat hari-hari ini karena apa yang saudara dengar bukan dari Tuhan. Saudara cuman dengar haum iblis berjalan berkeliling seperti singa. Dia kerjaannya cuman mengaum-ngaum. Tangkap ya.
Nah, Bu Eli, kalau mengaum-ngaum itu gimana? Ya itu tadi. Makanya kalau kita tahu mulai kita dengar sesuatu yang negatif itu bukan dari Tuhan. Misalnya tokomu tambah sepi, iblis jelas tahu saudara mulai takut, mulai khawatir, makanya dia mengaum-ngaum nanti bangkrut tuh. Kamu lihat ya, 2 bulan lagi kalau toko ini sepi-sepi, Tuhan tidak nolong, kamu akan bangkrut. Kamu akan dipermalukan teman-temanmu, kamu dipermalukan mertuamu yang dari dulu memang tidak suka sama kamu. Pasti nanti lihat, orang akan mempermalukan kamu, orang akan meninggalkan kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya hari ini tidak ada jalan lain. Bagaimana kita bisa kuat dalam tekanan? Kita harus buat iblis yang gemetar. Jangan kita terus dengar, kita ini hari ini tidak kuat, itu karena kita terlalu banyak mendengar auman iblis seperti singa. Kita ini nggak mau dengar apa kata Tuhan. Tuhan sudah berbicara setiap hari, jangan takut, jangan khawatir nak. Tapi iblis paksa saudara lihat fakta dan dengar apa yang diintimidasikan supaya saudara takut. Tuhan bilang jangan takut, tapi iblis paksa saudara takut melalui apa? Melalui aum tiap hari dia katakan fakta. Tuhan mau kita jangan takut supaya dengar apa kata Tuhan. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Sakit kanker, bilur-bilurku menyembuhkan. Saudara, hari ini tidak cukup, Tuhan berkata, aku yang mencukupkan seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Engkau tidak mampu, tidak apa-apa, karena Allahku yang akan nanti memampukan. Makanya kita sanggup menanggung segala perkara ketika kita tinggal dalam kekuatan kuasanya. Hari ini jangan takut. Kita ini selalu ada tangan Tuhan yang kuat. Tangan ini tidak ada satu kuasa yang bisa merebut saudara dari tangannya di Yohanes 10 ayat 28. Itu yang membuat perlu kita dengar setiap hari. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hari ini tidak ada jalan lain. Kalau mau kuat dalam tekanan, kita harus belajar penundukan diri kepada Allah. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Selain kita tunduk, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tunduk dan mendekat kepada Tuhan, maka yang dilakukan hari ini Tuhan juga mendekat kepada kita. Jadi kuncinya kalau kita mau kuat di dalam tekanan, jangan izinkan iblis yang mendekat. Kalau saudara iblis dikasih respon terus, saudara hidup takut, tidak mau dengar apa kata Tuhan. Iblis mendekat terus, dan saudara dengar aum, ngomong yang negatif di telinga terus, maka saudara tidak akan kuat dalam tekanan. Yang terjadi banyak anak Tuhan hari-hari ini lesu, loyo, lemah, lunglai, lemas. Itu yang terjadi. Makanya kalau saudara baca ayat ini, mendekatlah kepada Allah, maka ia mendekat kepadamu. Tunduk kepada Allah, iblis akan lari. Kita berharap tahun ini yang mendekat sama kita itu Tuhan, jangan iblis, ya. Dengan tunduk, kita percaya ada 4 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mau hari ini kuat dalam tekanan. Yang berikutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tidak ada jalan lain untuk kuat dalam tekanan. Itu yang pertama, tunduk kepada Allah. Hari ini kalau kita mau tunduk kepada Allah, maka Allah ganti mendekat sama kita, ya. Kalau kita tunduk kepada Allah, iblis yang lari, Tuhan yang dekat. Yang pertama, tunduk, ya. Yang kedua, kalau kita hari ini mau Tuhan mendekat kepada kita, ya kita harus mendekat kepada Tuhan. Banyak orang hari ini, masa yang paling sulit,
tekanannya besar, ndak makin mendekat, makin menjauhi Tuhan, malah dekat. Ya, ada seorang jemaat saya hari ini, saya cuma bilang, kenapa kamu hari ini mundur sama Tuhan? Iya, saya kecewa sama Tuhan, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau berharap. Saya makin berdoa berharap sama Tuhan, saya makin kecewa. Hari-hari ini saya cuma lihat drakor aja, Bu Eli. Saya habiskan waktu yang tadinya cuma berdoa baca firman. Hari ini saya kecewa sama Tuhan, saya cuman lihat drakor. Saya cuman bilang, kalau itu enggak engkau ubah pola hidupmu, maka engkau akan jadi bulan-bulanan, tahun-tahunannya iblis. Iblis akan kerjain kau habis. Siapa yang proteksi kita? Lah, kalau kita hari ini menjauh dari Allah, kita kira-kira bisa hidup enggak? Kita bisa kuat enggak? Enggak bisa, saudara. Hari ini kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus mendekat kepada Allah, supaya Allah mendekat kepada kita, supaya iblisnya juga lari. Kita harus yang kedua, yaitu mentahirkan tangan kita dari dosa. Kalau kita hari ini kompromi dosa, jatuh dalam dosa, nyaman dalam dosa, otomatis iblis mendekat, Allah yang menjauh. Tangkap ya, iblis yang mendekat, Allah yang menjauh. Tapi kalau kita hari ini mentahirkan tangan kita dari dosa, masalahmu tambah besar. Engkau tetap berjaga-jaga untuk tidak hidup nyaman dalam dosa, engkau meninggalkan dosa, maka iblis yang lari dan Allah yang mendekat. Dan yang ketiga, yaitu sucikan hati, karena Tuhan melihat hati. Jangan sampai hari ini kita tidak bisa jaga hati. Kalau kita tidak bisa jaga hati, maka iblis yang mendekat, Allah yang menjauh. Tapi kalau kita bisa mentahirkan hati, mensucikan hati, menjaga hati, maka Allah yang mendekat, iblis yang akan menjauh. Pilihan hidup ada di tangan saudara dan saya. Mau kuat dalam tekanan, pastikan hari ini, yuk kita semua harus belajar tunduk kepada Allah. Kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus hari ini mentahirkan tangan dari dosa. Yang keempat, yaitu kita harus menjaga hati. Ketika kita bisa tunduk sama Allah, percayalah, waktu itu ada satu otoritas yang Tuhan berikan. Iblis tidak akan pernah nyaman untuk mendekat kepada orang yang tunduk dan mendekat kepada Allah. Ya, itu kata kuncinya. Orang yang hari ini benci dosa, orang yang hari ini bisa jaga hati, itu tidak akan pernah iblis nyaman. Ya, saya itu pernah satu kali pelayanan, ada orang yang waktu saya pelayanan, hari itu ada orang yang kerasukan, manifest ya. Jadi dia itu punya ilmu, ndak tahu ilmu apa. Dia itu teriak sambil kayak orang pencak silat gini ya. Dan waktu itu ada beberapa orang, saya kan ndak berani melayani orang yang seperti itu. Saya pikir orang kayak kesurupan, saudara. Dia bilang ciat gitu ya, terus pendeta yang mendekat itu dipukul semua. Dan orang berapa pegang tangannya itu ndak sanggup, saudara. Kayak ada kekuatan, padahal orangnya kecil, saudara. Didoakan, ditengking. Waktu itu kalau nggak salah di agak daerah desa gitu ya. Habis ditengking gini, semuanya nggak ada yang berani mendekat, karena kekuatan orang kecil ini tiba-tiba menjadi kekuatan. Sepertinya dia bisa banting diri gitu ya. Lah, saya juga tidak berani mendekat. Tapi satu kali waktu orang-orang mendoakan dia belum berhasil, tiba-tiba saya itu mendekat, saudara. Saya hari itu punya keberanian. Dan saudara tahu, saya cuma pegang ininya aja, bagian belakang kepalanya, karena waktu itu dia marah, dia nggak bisa lagi dikendalikan. Saya cuman bilang sama ibu ini ya, badannya kecil, saudara. Saya cuman bilang gini, saya pegang kepalanya, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus tunduk kepada otoritas Allah. Engkau jadi diam hari ini, engkau keluar dari tubuh ini, engkau tidak boleh ambil alih. Waktu itu saudara tahu, begitu saya pegang kepalanya, orang ini bisa diem, saudara. Langsung diam, dan dia hari itu ndak lagi manifest. Dan saya doakan, hari itu dia nangis mengakui kesalahannya. Dari situ saya tahu bahwa ketika
ketika kita hari ini belajar melatih diri untuk penundukan kepada Allah, maka kita ini membawa wibawanya Allah. Iblis itu cuman pegang tangan gini aja, iblis itu sudah ngibrit loh saudara. Saya sendiri juga kaget lah, saya cuman pegang gini aja, ternyata langsung yang namanya roh jahat itu begitu langsung saya pegang ini, begitu juga dia langsung reda. Hari itu saya cuman berdoa, iblis engkau enyah. Ibu ini cuma nangis-nangis, pelepasan, muntah-muntah. Dan setelah itu dia mulai sadar. Dia ngomong, "Nggak tahu kenapa saya bisa jadi orang seperti kesetanan Bu Eli." Nah, hari ini betapa besar keuntungan kalau kita kuat dalam tekanan dan kita melakukan 4 langkah. Yaitu yang pertama, tunduk, mendekat kepada Allah. Hari ini percayalah, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tidak akan mengubah kehidupan saudara. Ya, kita hari ini hanya bisa menjalani kehidupan bersama Tuhan. Itu hanya kita tahu bahwa ketika 4 hal, saya akan bahas yang satunya lagi, 3 hal. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kekuatan daripada ketika kita mengundang Allah untuk mendekat kepada saudara dan saya. Kuat dalam tekanan ketika kita melakukan 4 langkah hari ini. Semestinya apa yang kita lakukan hari ini kalau konsisten bisa jaga hati, apalagi puasa ya. Tempel aja sama Tuhan, ngerti ndak ngerti ya sudahlah, tunduk. Apapun otoritas yang Tuhan hari ini perintahkan saudara tunduk. Hari ini benar-benar jaga hati, maka saudara akan melihat. Saya akan tunjukkan ayatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 3. Makanya betapa beruntungnya orang yang bisa melakukan 4 hal ini. Kalau Allah itu yang mendekat, iblis yang kabur. Ini yang saya ambil ayatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Lihat ya. Makanya kalau orang hari ini deket sama Tuhan, ndak mungkin rugi. Wong deket sama pribadi yang setia. Yang kedua, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi 3 hal. Kalau kita hari ini kuat dalam tekanan, mengapa keuntungannya itu pasti berlipat-lipat? Selain kita menikmati kasih, kebaikan, dan upahnya Tuhan, saudara perlu tahu pribadi Tuhan. Kalau kita hari ini belajar tunduk, mendekat, hari ini saudara mulai melatih mentahirkan tanganmu dari dosa dan menjaga hati. Percayalah, di tengah-tengah puasa yang saudara hari ini sedang lakukan sampai 40 hari, yang pertama kita akan melihat nanti kesetiaan Tuhan. Dia pasti akan membuktikan bagaimana dia setia menggenapi. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan hati. Selama kita hari ini nempel sama Tuhan, tidak mungkin saudara tidak dikuatkan hatimu. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Jaminan ini akan kita nikmati saudara. Makanya hari ini yuk tidak usah bingung dengan masalah yang di luar. Yang di luar itu nanti penyelesaiannya seperti tembok Yeriko, runtuhnya dalam sekejap dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan bulldozer, bukan kuat hebatmu, tapi nanti akan terjadi supranatural waktu kita kuat di dalam tekanan. Tapi kalau kita lemah, kita tidak akan lihat mujizat. Hari ini yang perlu kita lakukan, kita butuh waktu untuk memperbaiki hidup kita yang dari dalam. Itu tadi, mulai penundukan sama Allah, itu butuh proses. Yang namanya hari ini bisa mendekat sama Allah, ya, ndak mungkin orang kalau hidupnya zona nyaman bisa hidupnya nempel. Orang kalau sudah kefefet baru mendekat sama Allah, baru penundukan dirinya jalan, baru jaga hatinya jalan, baru hari ini mulai buang semua dosa. Itu sebabnya siapa yang hari ini sudah melakukan 4 langkah tidak akan rugi. Yang pertama, Tuhan setia. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan hati, dan Tuhan memelihara saudara dan saya
dari yang jahat. Pastikan tahun 2024 kita akan melihat Tuhan setia dalam hal apa. Hari ini percaya kalau Dia menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu berarti Dia setia. Nah, kita lihat setianya dalam hal apa, Bu Eli? Kalau kita mendekat sama Allah, ada ndak ruginya? Ndak ada. Selama kita punya hubungan yang intim sama Allah, jaga hati, maka keuntungannya di 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Hari ini kita percaya Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Itu yang pertama, ya. Kalau kita setia mendekat sama Tuhan, setia jaga hati, Tuhan setia menggenapi janjinya. Yang pertama. Yang kedua, Mazmur 145 ayat 13, ya. 13b kalau tidak salah. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi 3 hal, Tuhan itu kalau lihat kita ini setia mendekat, ya, walaupun tekanannya makin besar, masalahmu makin buruk, tapi engkau tetap setia. Setianya apa? Bukan setia minta-minta terus, tapi setia tunduk, setia mendekat sama Allah, setia buang dosa, setia jaga hati, maka kita juga akan menikmati tahun ini. Tuhan setia genapi janjinya, Tuhan setia dalam perkataannya, Tuhan setia dalam perbuatannya. Apa yang diperkatakan firman itu pasti digenapi. Jangan takut. Setiap kali saudara berkata firman, maka itu juga akan setia untuk menggenapi perkataannya, menggenapi janjinya. Dia setia dalam perbuatannya. Kita akan melihat keajaiban supranatural, sesuatu yang tidak masuk akal pasti akan digenapi. Karena Dia yang berjanji, Dia yang setia akan janji, akan perkataannya, akan perbuatannya. Jadi jangan meremehkan setiap perkataan yang ada di dalam firman, ya. Makanya lebih baik setiap hari perkatakan firman, karena waktu kita hari ini bisa menjaga hati, maka perkataan kita pasti perkataan yang baik, yang membangun. Tidak mungkin perkataan yang buruk. Kalau kita hari ini takut akan dosa, kita tidak akan mengucapkan perkataan bangkrut, sial nasibku, ikut Tuhan itu memang tidak enak, ikut Tuhan itu susah hidup saya, enggak. Tapi kita akan memperkatakan yang baik, ya. Jadi yang pertama, 2 pembahasan kita selesai. Kalau kita bisa melakukan 4 langkah, maka Tuhan setia menggenapi janji, perkataan, dan perbuatannya. Ini tangkap saudara, ya. Jadi jangan main-main. Kalau hari ini kita semua kuat dalam tekanan, maka Tuhan juga akan setia, jauh lebih setia menggenapi janji, perkataan, perbuatannya. Kuat, tetap kuat. Hari ini jangan pernah orang lemah dalam tekanan, karena makin kuat saudara akan makin melihat banyak janji-janji, banyak perkataan-perkataan, banyak perbuatan-perbuatan ajaib supranatural akan Tuhan genapi semuanya. Karena Dia yang memanggil saudara adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, Bu Eli, bagaimana kalau Tuhan itu menguatkan hati, ya? Hari ini Tuhan itu menguatkan hati, tenang aja. Saya ini kalau tidak dikuatkan hati sama Tuhan, ya tidak kuat. Tidak ada orang yang kuat. Tapi karena Tuhan yang menguatkan hati kita semua, maka kita juga jadi kuat dalam tekanan. Lah kalau Tuhan menguatkan hati itu contohnya di Mazmur 10 ayat 14 dan 17, ya. Mazmur 10 ayat 14 dan 17. Tuhan, Engkau memang melihatnya seperti
Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Malam ini siapa yang lagi susah, Tuhan lihat loh. Siapa yang lagi disakiti hati sama pasanganmu, yang hari ini galak, selingkuh, KDRT dan sebagainya, Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Keinginan ayat 17, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Jadi kalau hari ini saudara tetap bisa melakukan yang tadi ya, tunduk, mendekat ya, hari ini bisa buang dosa, jaga hati, kita kuat dalam tekanan, maka bagian yang Tuhan lakukan malam ini, Dia sudah melihat kesusahan dan sakit hatimu. Dia bukan hanya melihat, langkah berikutnya Dia mengambil alih beban daripada susah dan sakit hati. Dia ambil alih beban kita. Yang ketiga, Tuhan menolong orang yang lemah. Yang keempat, Tuhan mendengar keinginan orang yang tertindas. Kita percaya Tuhan lagi menguatkan hati saudara dan saya malam ini sebelum tidur. Nak, ndak usah takut. Orang lain ndak peduli sama hidupmu di tengah kesusahanmu, di tengah penderitaanmu, tapi aku melihat setiap kesusahan dan sakit hati. Bahkan aku akan mengambil alih ke dalam tanganku sendiri setiap beban hidupmu. Bahkan aku menolong orang-orang yang lemah. Bahkan aku mendengar setiap keinginan dari orang yang tertindas. Hari ini luar biasanya Tuhan, selain Dia melihat, Dia mengambil, Dia menolong, dan Dia mendengar keinginan orang yang tertindas. Pastikan malam ini kita semua tidak ada yang tidak kuat. Saudara harus kuat dalam tekanan, karena waktu saudara kuat, senyatanya Tuhan bukan lepas tangan. Walaupun penderitaan itu berlanjut, tapi malam ini Dia berkata, nak, aku melihat waktu engkau kuat dalam tekanan, aku melihat bagaimana kesusahan dan sakit hatimu. Aku sedang mengambil alih beban yang engkau rasakan malam ini, dan aku mau menolong engkau yang sedang dalam kelemahan, dan aku sedang mendengar keinginan dari orang-orang yang tertindas. Makanya tetap kuat dalam tekanan. Jangan sampai iblis bisa mencuri kekuatanmu, sehingga hari ini siapa yang bisa mengambil alih beban hidup kita? Nggak ada. Kalau Tuhan mengambil alih beban letih lesumu, maka kita pasti menemukan jalan keluar dan kelegaan. Pastikan malam ini jangan ada orang yang lemah dalam tekanan. Tekanan boleh berlanjut, tekananmu boleh ditambah 7 kali lipat, tapi kekuatanmu jangan pernah roboh. Kalau tekananmu ditambah, hari ini rasanya beban begitu berat, pastikan kita tetap kuat di dalam tekanan. Tuhan itu sedang melakukan bagiannya. Dia setia menggenapi janji, perkataan, perbuatannya. Malam ini Dia sedang melihat kesusahan dan sakit hati, dan Dia mengambil alih setiap bebanmu. Dia akan menolong yang lemah, dan Dia mendengar daripada setiap keinginan orang yang tertindas. Gampang ya, dihafalin ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, bagaimana malam ini kita juga akan belajar kalau Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Kita percaya Tuhan itu kalau kita kuat, Tuhan cuman bilang gini, tenang nak, kalau kamu kuat ya di dalam tekanan, walaupun tekanannya itu besar, kamu pasti perlu tahu, kamu ini tetap aman. Kenapa? Karena aku di Mazmur 91 ayat 1, kita pasti aman dalam lindungan yang maha tinggi. Jangan dikira kalau tekananmu dalam
semakin berat, semakin besar. Kamu ini tidak duduk dalam lindunganku yang maha tinggi. Salah, itu aum-aumnya iblis. Proteksiku itu tetap ada buat orang benar. 24 jam engkau pasti duduk di dalam perlindungan. Bukan perlindungan yang biasa-biasa, tapi yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Jadi kalau bisa dikatakan aman, bukan sekedar aman, tapi aman sekali. Amin. Yang kedua, kita ini pasti mampu menghadapi musuh dan menang. Roma 8 ayat 37. Ya, kita ini pasti keluar lebih dari pemenang. Makanya kita pasti mampu menghadapi musuh dan pasti menang. Jangan takut musuhmu seperti Goliat, kita pasti mampu untuk menghadapi musuh seperti Goliat dan kita pasti dijamin menang. Kita ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan yang ketiga, kita pasti mampu bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai akhir pasti selamat. Kita hari ini pasti mampu bertahan, nggak mungkin nggak mampu. Karena orang yang bertahan sampai akhir pasti selamat. Itu berarti Tuhan itu memberikan satu batasan, engkau pasti mampu bertahan sampai akhir. Makanya Tuhan memelihara saudara dan saya dari yang jahat. Karena yang pertama, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita pasti aman. Dalam lindungan yang maha tinggi, kita pasti mampu menghadapi musuh dan menang. Yang ketiga, kita pasti mampu bertahan sampai akhir. Jadi tidak ada orang yang lemah di dalam tekanan. Waktu saudara kuat, kita pasti aman dalam lindungan yang maha tinggi. Kita pasti mampu menghadapi musuh dan menang, dijamin. Kita pasti mampu bertahan sampai akhir. Makanya malam ini saya sudah selesai. Gak ada orang yang hari ini 5L. Letih, lesu, loyo, lunglai, lemas di dalam tekanan. Semakin saudara 5L dalam tekanan, maka iblis adalah oknum yang paling mengerjai saudara habis-habisan. Iblis tahu kekuatanmu sudah mulai habis. Iblis tahu engkau sudah mulai 5L di dalam tekanan. Tapi biarlah malam ini kita belajar untuk mengikuti keteladanan Kristus yang tetap kuat walaupun dalam tekanan yang besar sampai keadaan mati. Mati di kayu salib. Dia tetap kuat di dalam tekanan. Dan saudara dan saya yang kuat tahun-tahun ini, saudara akan menikmati kasih Kristus. Saudara akan menikmati kebaikan Kristus. Saudara akan menikmati upahnya Kristus. Makanya tetap kuat. Yuk, yang dibangun tunduk, ya, mendekat, buang dosa, jaga hati. Kalau ini kita lakukan, maka kita menikmati fasilitasnya Tuhan, yaitu Tuhan setia. Tuhan setia menggenapi janji, perkataan, perbuatan. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan hatimu. Itu tadi. Ya, Tuhan kalau sudah menguatkan hati saudara dan saya, maka Dia hari ini sudah melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan juga akan mengambil alih beban berat hidupmu. Tuhan menolong orang yang lemah. Tuhan sedang hari ini mendengar bagaimana keinginan orang yang tertindas. Dan yang ketiga, fasilitas yang ketiga, Tuhan sedang memelihara hidupmu dari yang jahat. Pastikan kita aman dalam lindungan yang maha tinggi. Yang kedua yaitu kita mampu saat ini dan kita pasti akan melihat jalan keluar yang terbaik. Ya, kita percaya kita pasti mampu bertahan, kita pasti mampu untuk menghadapi musuh dan kita menang, dan kita pasti mampu untuk bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat
dalam tekanan, ndak ada 5L dalam tekanan. Wong kita pasti mampu karena Tuhan yang mampukan memelihara saudara dari yang jahat. Kira-kira kalau Tuhan janji memelihara saudara dari semua orang yang jahat, dari semua iblis, dari semua yang jahat di dunia, saudara pasti mampu ndak? Oh pasti. Ya, kita pasti aman, kita pasti mampu menghadapi musuh, kita pasti mampu bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat, jangan sampai goyah imanmu ya. Kita percaya hari-hari ini nanti saya akan banyak mendengar kesaksian bagaimana orang yang konsisten menjalankan firman itu pasti melihat terobosan demi terobosan. Hari-hari ini saya melihat ya saudara, saya cuma mau lihat kedengar kesaksian sebentar. Bagaimana kehidupan kita di akhir zaman, itu tantangannya memang tidak mudah. Kalau saudara lihat, orang-orang nanti di sekitar saudara, ya lihat ya, ada banyak orang yang roboh dalam bencana. Kalau saya dengar hari-hari ini orang yang tadinya sukses, ya saya itu sampai kaget ketika 5 hari yang lalu saya dengar dari seorang yang saya tahu sukses, 2 orang. Orang yang sukses tidak mungkin habis dalam sekejap. Itu hari ini bisa habis di titik 0. Makanya kalau kita jadi orang benar, kita bukan roboh dalam bencana. Orang benar jatuh 7 kali pasti akan bangun kembali. Kita pasti bangun kembali. Yang tadinya tahun 2023 banyak kejatuhan, kita pasti akan bangun hari-hari ini. Percayalah itu. Kalau kita kuat, tapi kalau kita tidak kuat, ya respon kita salah. Kan ada banyak orang ketika usahanya mulai bangkrut, mulai kompromi dosa, ya, mulai tipu-tipu, mulai bekerja tidak jujur, mulai hidup kompromis nyaman dalam dosa. Hati-hati. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara sedang menetapkan garis jalan hidupmu roboh dalam bencana. Kalau saudara baca firmannya ya di Amsal, bayangin sudah robohnya dalam bencana. Saudara bisa bayangin tidak sih? Sudah robohnya masih dalam bencana. Saudara bisa bayangin bagaimana kerugian besar yang akan terjadi buat orang-orang yang hari ini tidak konsisten untuk melakukan 4 hal itu tadi. Tapi kalau kita yang sudah bonyok, sudah jatuhnya berulang kali, bahkan sulit untuk bangun, tapi karena saudara melakukan 4 hal tadi, tunduk, mendekat, buang dosa, jaga hati, maka kita akan menikmati sesuatu yang bangun kembali. Kenapa? Karena Tuhan setia, karena Tuhan akan menguatkan hatimu, dan Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Kalau 3 hal ini dilakukan Tuhan, yang jatuh-jatuh, yang direndah-rendahkan akan dibawa bangun dan akan dibawa untuk ditinggikan kembali. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dalam tekanan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Gak ada pilihan. Iblis yang diperintahkan untuk mendekat, karena saudara kasih dia umpan. Pastikan yang mendekat, yang berpihak kepada saudara adalah Tuhan di pihak kita. Selamat malam pemenang semua, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran untuk kami semua kuat di dalam tekanan. Kami tidak mau lemah Tuhan, kami tidak mau 5L. Kami mau buang semua 5L. Kami harus belajar kuat, karena ketika kami kuat, kami melihat bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan, menguatkan hati kami, dan bagaimana cara Tuhan memelihara kami dari segala yang jahat. Itu artinya kami pasti bangun kembali, tidak akan roboh dalam bencana. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang lagi ngalami posisi letih, lesu, loyo, lemah, lemas Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau melihat kesusahan dan sakit hati, bahkan Engkau mengambil beban kami Tuhan, Engkau sedang menolong dan mendengar setiap keinginan kami.
Maka kami percaya Tuhan, masalah kami akan ditutup dengan berkat-Mu Tuhan, dengan upah kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa negara kami menjelang pemilu ini Tuhan. Berkati setiap kami yang berpuasa untuk kami mendapat kekuatan yang baru bersama Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami bisa istirahat dan Tuhan mencintai, memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat di dalam tekanan. Selamat menikmati fasilitas yang Tuhan sudah berikan. God bless.